Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat An-Nisa ayat 44 sampai 46. Tafsir Maudhu'i itu harus juga dikaitkan dengan ayat-ayat lain. Misalnya kaitkan surat Al-Baqarah ayat 105, kemudian surat Al-Maidah ayat 82. Kalau dibuat judul kontemporer,nya bahwa diambil dari kalimat to'nang fiddin, menghina agama atau mencela agama, maka judulnya waspada Islam hancur oleh umat Islam sendiri. Kenapa kita harus mengambil kewaspadaan terhadap umat Islam yang bisa menghancurkan Islam? Karena yang pertama sudah menjadi keilmuan. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ini sebuah analisa, Islam itu akan dihancurkannya oleh umat Islam sendiri. Karena wallahu mutimmu nurih, Allah akan mengeksiskan Islam, akan menyempurnakan Islam. Akan terus Islam itu eksis sejak kelahirannya sampai hari kiamat. Nah, karena Islam itu susah dihancurkan, maka beralihlah mereka yang benci Islam atau Islamophobia kepada umatnya. Kemudian kenapa kita harus membahas bahwa Islam itu hancur dengan umat Islam sendiri? Ini dilihat dari kesesuaian dan ada korelasi antara asbab nuzul ayat An-Nisa ayat 44 sampai 46 dengan realitas yang ada sekarang. Kalau saya lihat dalam sebuah tafsir terkenal, yaitu Syekh Al-Alamah Ahmad As-Sawi Al-Maliki, ini dalam juz pertama halaman 222. Juga saya lihat di dalam Ibnu Katsir juz pertama halaman 150, sama Musnad Ahmad bin Hanbal juz kedua halaman 50. Kemudian saya lihat juga di dalam Sunan Abi Daud, nomor hadisnya 4031. Kalau saya rumuskan bahwa ternyata asbab nuzul ayat ini dikaitkan dengan realitas umat Islam sekarang, ini pas seperti apa yang pernah terjadi zaman Rasul. Makanya shadaqallahul azim. Benar Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa 44-46 dengan realitas sekarang. Menurut Ibnu Abbas yang ditukil oleh Imam Syafi'i Al-Maliki bahwa dulu itu ada dua misionaris dari Yahudi, namanya yang pertama Malik bin Dahsam dan yang kedua Rifah bin Zaid. Dua misionaris ini mendatangi pemimpin munafik, yaitu Abdullah Ubay bin Salul. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk yusabiqanihim anil Islam. Mereka datang kepada Abdullah Ubay bin Salul, tujuan intinya adalah supaya mereka melemahkan umat Islam dari ajaran Islam, untuk menjadikan umat Islam itu pasif. Teori umat Islam pasif itu karena umat Islam agresif. Kalau tidak agresif, bukan umat Islam. Sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa untuk menghadapi musuh harbi itu dengan jihad dan qital. Ya, kalau kita diserang oleh musuh harbi, kita harus jihad dan qital. Tidak agresif. Nah, sementara mereka
membuat sebuah teori supaya Islam itu pasif. Sehingga Islam itu harus dibuat sebuah rumusan baru yang dikenal sekarang adalah Islam alternatif. Ini tujuannya tadi misionis Yahudi datang kepada Abdullah bin Salul, itu adalah visi misinya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam surat An-Nisa ini, sebetulnya kejahatan orang-orang yang fobi Islam atau Islamofobia di sini ada 7 semuanya. Ya, kita lihat ya secara harfiah saja. Pertama, mereka itu yastarun dolalah. Ini pertama. Istirau dolalah, membeli kesesatan, menjual keimanan. Kedua, yuriduna antadilus sabil. Mereka selain sesat juga ingin umat Islam itu ikut sesat seperti mereka. Seperti dalam Quran surat Muhammad ayat 11, waddu law takfurun kama kafaru fatakunu sawa. Mereka itu menginginkan umat Islam supaya kufur seperti sebagaimana mereka sudah kufur, sehingga sama-sama. Nah, ini yang kedua. Nah, sehingga di dalam penafsiran para ulama ahli tafsir, kalimat alam taro ini adalah ta'ajubiyah, merasa aneh, merasa heran, tercengang Rasulullah dengan melihat orang-orang yang tadi sudah sesat. Sudah, kalau sesat sudah dia saja yang sesat. Jangan mengajak orang lain jadi sesat. Itu yang terkenal dolum nudilun, sesat dan menyesatkan. Jadi sesat dan menyesatkan itu dalam surat Al-Nisa ini. Aneh kok kata Nabi dan para kaum muslimin. Sudah sesat mereka, kenapa ngajak sesat kepada kaum muslimin? Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, kejahatan mereka adalah yuharibul kalim an mawadhi'ih, merubah kata atau merubah ya konstitusi atau merubah aturan, merubah Quran, merubah Taurat. Ini tafsirnya dari yang sesungguhnya dirubah oleh mereka. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana tahrif, merubahnya mereka dari konstitusi atau dari Al-Quran. Sekarang kalau dulu yang dirubah Taurat. Itu berapa tadi? Yang ketiga. Dan yang keempat, samina wasaina. Mereka mendengar tapi tidak melaksanakan. Ini yang keempat. Yang kelima, wasma ghair musma. Dengar wahai Muhammad tapi kamu tidak mendengar. Ini ada mengatakan dalam tafsir doa kepada Kangjeng Rasul, boleh kamu mendengar kepada apa yang diinginkan oleh kami. Nah, dan tapi kamu tidak mendengar. Kelihatannya memang Nabi baik, tetapi mereka minta kepada Nabi jangan terlalu diperhatikan, sebab isinya sangat berbahaya, gitu. Wasma ghair musma, itu tafsirnya. Yang keenam, ro'ina la alam biasin. Mereka suka memuterbalikan kata yang tadinya bagus, ro'ina ini peliharalah kami. Bagus, pada sahabat biasa bilang ro'ina, ya Rasulullah perhatikanlah kami. Maksudnya ketika kami mendengar wahyu, kami ingin juga dapat terbuka hati untuk bisa menerima isinya. Kami ingin mendapat petunjuk dari Al-Quran. Itu ro'ina. Tetapi oleh mereka dirubah. Ro'ina jadi ro'una. Ro'ina jadi ro'una. Ro'una itu kalau saya lihat kan di dalam bahasa Arab itu ada ro'a yar'i ri'ayatan wa muro'atan. Itu artinya kalau mar'a itu tempat pengembalaan kambing. Ro'a yar'i ri'ayatan, ra'yatan. Ra'in artinya pengembala atau pemimpin. Kalau ra'yatan hanya rakyat. Makanya nanti ada rakyat Jumhuriyah Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Ini bahasa ro'iyah artinya dari ro'a. Tapi kalau ro'una itu dari ro'ana yar'unu, ro'unatan, mananya ahmak. Ahmak itu apa? Kalau bahasanya tolol, orang yang pelengah polongo. Nah, itu ro'una, alias qalilul akli, kurang normal. Ini tuduhan yang keji. Makanya saya lihat tadi
jangan sakiti Nabi. Sebelumnya kata-kata orang ini menyakiti Nabi. Nah, jadi sebelumnya menyakitkan kepada Rasul disebut ahmak, orang gila, kalau ayat lain gila. Tapi ra'una itu ya penghinaan kepada Nabi. Padahal asalnya ra'ina itu ya Rasulullah unzurna. Nah, sehingga di ayat lain nanti di dalam surah Al-Baqarah 105, umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna, wahai umat Islam, jangan kamu mengatakan ra'ina, sebab ra'ina itu yang tadinya baik jadi tidak baik. Ada orang yang Yahudi yang menyelewengkan wa qul unzurna, jadi unzurna sama ra'ina sama. Nah, yang ke-6, nah, ini supaya waktunya kebagian. Yang ke-7, ta'nan fiddin, kejahatan mereka itu adalah mencerca maki agama, menghina agama, melecehkan agama. Kalau bahasa sekarang, menistakan agama, ta'nan fiddin. Ini kaitan dengan tadi asbab nuzul yang ada kesesuaian. Kita harus membuat tipu daya di tengah malam yang tidak sesuai dengan apa kita katakan awal. Itu namanya sebuah strategi. Ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang berdarah Yahudi. Nah, tentu saja ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Tapi ada dua cara. Dia pertama, jangka pendeknya adalah harus mengkampanyekan tentang Islam alternatif. Dikampanyekan Islam alternatif, dan juga tahap kedua, masa panjangnya, jangka panjangnya adalah untuk supaya tadi seperti Malik bin Dakhman, jadi supaya umat Islam menjauh dari ajaran Islam. Itu jangka panjangnya. Nah, tentu saja kampanye ini ya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena banyak tantangan yang disebut tadi, untuk memikirkan sesuatu seperti yang lebih dahsyat, kan itu bahaya gitu buat mereka. Nah, sehingga banyak yang menolak. Nah, makanya ada tadi sebut strategi. Strategi mereka adalah tahap berikutnya harus mencari orang-orang dari kelompok muslim ya moderat. Mereka cari muslim moderat supaya mendukung modernisasi Islam atau tali Islam alternatif. Makanya dicarinya orang yang moderat. Nah, teori konflik itu bahasa kitanya pecah belah. Pecah itu adalah gelas, kalau pecah tidak bisa disambung. Kalau belah itu dalam istilah kita belah bambu. Belah bambu itu injak satu, angkat satu. Siapa saja masyarakat dunia dari umat Islam yang mendukung program tadi Islam alternatif atau Islam pasif, maka mereka tidak segan-segan mengangkat dan memberikan dana yang besar dan dipublis dengan besar-besaran. Itu diangkat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak setuju kepada program mereka atau misi mereka, maka mereka tidak segan-segan mengatakan satu, ada tiga yang dikemukakan: fundamentalis, kemudian ya teroris, dan dianggap juga mereka intoleran. Ini tiga bahasa ini adalah sudah dijadikan teori belah bambu tadi. Kenapa Islam ini hancurnya oleh Islam? Sebab mereka pertama, jangka waktu dekat, mereka harus merangkul pionir yang ikut kepada kehendak mereka makan atau kital. Itu yang diserang sama mereka. Jadi tidak boleh bahasa itu. Tahun 2006, tapi jadi presiden. Saya mendukung program dan misi Anda berdua sebagai ahli ilmu atau intelektual. Dan saya akan anjurkan kepada seluruh presiden harus menolak khilafah. Dan harus juga tidak senang kepada jihad dan kital. Ini luar biasa mereka ini. Ya, jadi program ini tidak jalan, ya akhirnya ya terpaksa jalur kedua, yaitu mereka mencari boneka yang untuk bisa ikut kepada program-program mereka. Hadirin rahimakumullah, ya sedikit saya akan mulai begini, realitas ini.
di Indonesia ini ada orang yang ngotot umat Islam, Muslim, bahkan mungkin intelektual juga, harus ada Islam Indonesia. Sebab mereka memang tidak mengatasnamakan yang lain, kecuali buat paksi-paksi. Dipecah belah itu Islam tidak boleh tadi bersumber dari wahyu, tetapi harus bersumber dari teritorial atau sebut kebangsaan. Jadi nanti ada mereka yang benar-benar itu adalah Islam Arab, Islam Cina, Islam Pakistan, Islam Inggris, Islam Belanda, dan Islam Indonesia. Itu adalah arahan dari mereka supaya dibuatkan Islam Indonesia. Bagaimana kalau kita melihat aspek ilmu nahwu? Sebenarnya dalam ilmu nahwu itu Pak, ada idopat. Idopat itu ini Pak, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan ashabun nar, itu ashab mudhof, anar mudhof ilaih, namanya idopat. Ashabun nar itu artinya ashabun pinnar. Para ahli-ahli yang maksiat, kafir, musyrik, tempatnya di neraka. Ada ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan amal soleh, tempatnya di surga. Itu artinya idopat mana pi. Sedangkan ada idopat mana min, baitullah, ay baitum min rahmatillah. Jadi menurut saya bukan Islam Indonesia yang benar, tetapi Islam di Indonesia. Sebab apa? Kalau Islam Indonesia Pak, saya ada di dalam ilmu balaghah namanya, itu ada idopat litasrif atau idopat litahkir. Idopat litasrif contohnya sabdapan Abdullah. Abdun itu hamba saya, orang belian. Tapi diidopatkan kepada Allah, maka menjadi manusia mulia, hamba yang mulia. Sebab lapan Abdun yang hina diidopatkan kepada Allah jadi Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Hi-nya itu pada Allah, alladzi. Jadi bukan hamba yang hina, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hamba Allah yang mulia. Itu namanya idopat. Jadi mungkin saja kalau mereka ini kemana arahnya? Apakah ini idopatnya litasrif untuk mulia atau idopat litahkir? Itu dilihat dari aspek mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih itu yang harus diambil oleh kita adalah yang mulia. Tuh. Yang mulia itu tadi apa? Yang mulia itu kalau misal begini, ada orang yang datang ke Indonesia membawa Islam. Jadi untuk mengislamkan orang Indonesia, itu ada yang tasrif. Mengislamkan orang Indonesia, bukan mengindonesiakan Islam. Nah, itu beda lagi. Jadi karena itu kita harus hati-hati kalau ada disebut tadi Islam Indonesia, sebab dalam tatanan bahasa yang diidopatkan itu kalau mulia ya jadi mulia. Saya akan tanya sekarang, saya tanya, jawabnya Bapak jujur, jangan boleh bohong. Hebatan mana Islam dengan Indonesia? Ayo jawab. Jawab, Pak Umi jujur jawabnya. Hebatan mana Islam dengan Indonesia? Pasti Islam. Dan kalau disebut Islam itu dari Arab, salah. Walillahi mirusus samawati wal ard. Allah yang mewariskan langit bumi ini. Jadi inna aradal amanati ala samawati wal ard, kami telah menawarkan amanah yaitu Islam kepada langit dan bumi. Karena hebatnya itu Islam atau syariat Islam, Pak abaina ayhamillah, langit bumi tidak mau menerima. Saking hebatnya Allah berfirman, kalau kamu ikut syariat Islam dapat pahala, dapat garansi, tapi kalau menyia-nyiakan syariat Islam dapat siksa. Itu langit bumi, ya Rob, bukan kami tidak mau garansi, tapi takut tidak bisa melaksanakan yang berat ini. Sehingga Pak abaina ayhamillah, bumi dan langit tidak bisa menerima kepada Islam itu. Wahamal insanu, tetapi syariat Islam dipikul dan diterima oleh manusia. Jadi berarti Islam itu awal. Kalau misalnya ada yang datang ke Indonesia, itu bukan Islamnya, orangnya. Orang Arab datang ke Indonesia, pendatang. Orang Cina datang ke Indonesia. Orang Arab
Bawa apa? Ya tentu misi mereka, karena memang Islam lahir di Arab, bawa Islam. Jadi datangnya mereka ke Indonesia itu bawa Islam. Jadi bukan Islamnya yang baru, orangnya baru. Islamnya sejak dulu. Gitu Pak. Kalau saya tanya sekarang, ada orang India datang ke Indonesia, kira-kira bawa apa? Kan tergantung yang dibawa dari kampungnya. Kalau Bapak tanya sekarang, ada orang dari Lampung, pasti bawa duriannya bagus, durennya. Ya, montong Lampung kan. Tapi kalau bawa datangnya dari daerah mana, itu kan terbatuk yang dibawa. Jadi sekali lagi Pak, sangat berbahaya kalau dituduh Islam itu pendatang. Islam bukan pendatang. Sebelum ada dunia sudah ada kok. Sudah ada Islam itu. Sebelum ada orang Arab sudah ada, sebelum ada Indonesia sudah ada, sebelum ada Indonesia sudah ada. Jadi bukan pendatang. Jadi sebetulnya di Al-Quran itu Islam lebih dulu. Islam itu sebelum Allah menciptakan bumi sudah ada kok. Justru dengan sebab ada syariat Islam diciptakan langit bumi. Jadi sebelum ada Indonesia, sebelum ada Arab, sebelum ada Cina, Islam sudah ada. Sebelum ada orang Arab ke Indonesia, Islam sudah ada. Cuma kebetulan saja orang Arab datang ke sini. Jadi sebetulnya mereka kena gak belajar nahu sorot dan nyoli belaga. Saya kacau berarti jadinya. Ya itu Bapak ya. Jadi sekali to'nan fiddin, orang mencerca agama, menghina agama. Nah ini risikonya berat. Ada lagi satu sabab nuzul di dalam Ibnu Katsir. Ya. Ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadisnya agak panjang. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, kemudian mereka menghina kepada wahyu. Tuh. Tetapi menurut tafsir lain, wahai sahabatku, bukan menghina wahyu. Mereka itu menghina Muhammad. Muhammad ada nur yang lebih dulu. Makanya kita tidak boleh membedakan antara Muhammad dengan Islam. Siapapun yang to'nan fiddin, bukan hanya mencerca agama, mencerca Muhammad juga. Orang mencerca Muhammad, mencerca agama juga. Sama orang kalau menghina kiai, ulama, menghina Islam juga. Itu to'nan fiddin, begitu tafsirnya Pak. Sehingga sahabat mengatakan begini, kalau ada di antara kalian yang mencerca Nabi, maka aku akan siap memangkas kepalanya. Tuh, coba. Begitu. Ini diperkuat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juz kedua halaman 50. Saya akan baca hadisnya. Kalau Rasulullah SAW, bu'istu baina jadi saya bisaib. Aku diutus oleh Allah yang waktu itu kiamat sudah sebentar lagi. Sudah di hadapanku kiamat itu. Jadi waktu Nabi diutus, kiamat sudah dekat. Zaman Nabi, dunia ini seperti sudah nenek-nenek. Aku diutus di saat kiamat sudah dekat, bisaib, dengan membawa saib. Saib itu bisa pedang, bisa senjata. Kenapa? Hatta yu'badallah wahdah la syarikalah. Sehingga saib ini tidak berguna untukku kalau mereka sudah bersahadat. Begitu orang tidak bersahadat, maka aku berhadapan harus jihad. Dan kalau dia melawan syahadat dan melawan Islam, melawan kaum muslimin, pedang resiko. Itu zaman Nabi begitu, Pak. Itu, ya. Jadi pedang itu bukan untuk memangkas orang yang menghina syahadat, yang menghina Islam dan menghina kaum muslimin. Pedang urusannya. Jadi jangan diartikan agama itu agama keras. Bukan. Keras itu kepada orang harbi. Kalau kafir zimmi yang baik, kita juga salaman sama mereka. Pertama ya. Yang kedua, waju ila rizki fi dili romhi. Rizki aku, sabda Nabi, ada di bayang-bayang tumbakku, panahku. Kenapa? Karena Rasul menganjurkan sahabat belajar memanah, belajar naik kuda, belajar berenang. Untuk apa? Untuk melawan mereka yang sudah mempersiapkan seperti itu. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, hadis ini luar biasa mananya. Yang ketiga, nah ini sabda Nabi kepada sahabat, wahai sahabatku, zuilatid dhilla wassigor ala man khalafa amri. Allah akan menimpakan hina dina kepada setiap orang yang melawan perintahku, yang bertentangan dengan perintahku. Kemudian Rasul melanjutkan, karena ini persaingan tadi tentang
beda agama, waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis ini Pak, waktu saya SD, saya sudah diajarin ditulis guru saya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ditulis. Intinya, siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka orang itu seperti kaum itu. Kalau orang muslim menyerupai orang kafir, dia jadi kafir. Kalau orang muslim menyerupai Yahudi, dia jadi Yahudi. Dalam berapa hal? Ada 9. Pertama, menyerupai di dalam i'tikad. Kalau i'tikadnya orang kafir diikuti, dia kafir. 2, menyerupai fil qaul, di dalam ucapan, nyanyian, lagu-lagu, tidak boleh. Ucapan-ucapan itu, termasuk nada dan usuk, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang ngaji Quran pakai Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu nanti datang ke Bandung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manuk dadali. Nah begitu nanti. Kalau dilakukan usub Arab tidak boleh. Fil qaul. 3 fil af'al, di dalam perbuatan tidak boleh. Perbuatan itu orang kafir beda dengan kita. Tindak gerak geriknya beda. Masa la ilaha illallah, la ilaha enggak? Pasti la ilaha illallah. Itu seni, enggak apa-apa. Coba muamar kalau ngaji Quran. Oh, itu seni enggak apa-apa ya. Jadi seni itu bagus. Seni mana? Bagus juga, tapi seni kan macam-macam. Ada seni kaligrafi, ada seni suara. Jadi saya kira tergantung dari, makanya mantasabi qaumin itu jangan tadi bersamaan kita di dalam apa? Perbuatan. Lalu fil malbas, jangan sama di dalam pakaian. Kalau mereka tidak punya agama kan memang pakai baju kurang, baju jelma genut kurang ukuran atau cukup. Atau dipakai baju tapi ketika kelihatan kan nggak boleh dari Islam dan seterusnya. Tidak boleh bajunya sama dengan mereka. Masa orang muslim luhurna pakai jilbab, kanan pakai leput, kan lucu. Atau mungkin kita ya melihat di dalam malbas tidak boleh. Lalu yang tidak bisa juga tidak boleh fil a'yad. Saya lihat tidak Ibnu Katsir. Di dalam hari raya. Jadi tanggal 1 Januari itu hari raya mereka. Kita mah 1 Muharram atau Idul Fitri sudah ada. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Kalau kita ikut mereka sama dengan mereka. Pilih ibadah 25 Desember nanti nih. Itu ibadah mereka, tidak boleh ikut-ikutan. Pil ibadah, pil hadara di dalam budaya. Kita asakopah. Kita budaya kita beda Pak dengan budaya mereka. Dan jadi ini semua ada 9. Lihat saja nanti dalam Ibnu Katsir, ya juz ke-1 halaman 150. Kalau tidak salah seperti itu. Baik, apalagi yang belum saya sampaikan. Ini sebenarnya ada 7 ya. Tapi to'nan pidin saja dulu. To'nan pidin tadi yang biasanya tim. Sebab kalau kita lihat misalnya sekarang, yastanodolalah wa yudina antadilu sabil. Mereka sesat, tapi ingin menyesatkan kita. Nah itu tadi. Mereka tetap punya usaha, misi untuk supaya kita ikut mereka. Kemudian, nah ini ada tengahnya nih, ayat 45, dengerin ya. Di ayat 45 tadi. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Apa itu tafsirnya? Allah Maha tahu tentang musuh kamu. Kalau saya lihat Allah tahu tentang musuh kita kepada itu supaya apa itu? Allah memberikan informasi kita harus berhadapan dengan mereka. Ya, sebab musuh itu harus dihadapi, disiasat oleh kita. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi, tetap kemenangan ada pihak kaum muslimin. Ya, sebab Allah akan menolong kepada kaum muslimin dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Karena sudah waktu, solusinya. Apa solusinya? Pertama, kita harus ingat bahwa anallahu maula alladziina amanu wal lil kafirin ma maulahum. Itu surat Muhammad ayat 11. Yakin perjuangan kita akan ditolong Allah dan perjuangan mereka tidak akan ditolong Allah. Itu satu. Yang kedua, lihat surah An-Nisa ayat 76.
Innalladzina amanu yuqatilu fisabilillah, orang muslim berjuangnya di jalan Allah, sedangkan orang kafir berjuangnya fisabilillah togut, di jalan togut. Togut itu ya ma'ubidah. Makanya ini dendam ratusan tahun yang terjadi. Mereka tadi membuat misi akan membuat Islam alternatif, ini adalah dendam kusumat ratusan tahun perang salib kalah. Maka diulang oleh mereka. Kalau mereka mengatakan perang salib, kenapa perang sabil? Lihat ayat berikutnya. Nah, faqatilu auliya syaitan. Perangi oleh kamu aulia syaitan. Pengikut-pengikut setan atau pemimpin-pemimpin setan. Kenapa? Setan itu lemah, Pak. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, apalagi yang dipimpinnya setannya aja lemah. Kita punya Allah. Allah itu hebat. Dzul quwwatil matin, gagah perkasa dan tidak bisa dikalahkan. Setan itu lemah. Ingat, setan itu lemah. Kalau kita kuat mereka kalah kok. Tapi kalau kita tidak kuat ya pasti kita kalah. Mereka yang menang. 3 ya? 2 ya? 3. Ku anfusakum wa alaikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Semua tetangga kita. Kenapa? Karena sekali lagi saya seringkan, Islam akan hancur oleh umat Islam sendiri yang ditipu oleh mereka, yaitu Islam moderat. Makanya ada banyak istilah sekarang. Ya, yang keempat solusinya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum, wahai orang-orang beriman, siapkan kekuatan kamu. Panfiru subat, berangkat kamu ke medan perang meskipun dalam kelompok sedikit. Ya kelompok itu Pak, maksudnya partai-partai, kelompok kan, jamaah-jamaah. Berangkat kita meskipun ada Masjid Hidayah. Hanya satu kelompok kita, Al-Hidayah. Tapi awin pilu jamiah, kalau memang sudah ke Masjid Al-Hidayah, ke Masjid Raya, ke Masjid Mekah, ke Madinah, wan pilu jamiah semuanya. Kalau bisa mah kita ulah sapartai, kudu nama 5 partai ke 10 partai. Nah gitu Pak. Ya masa partai atau punya eleh. Tapi subat masih mending lah separtai juga memperjuangkan Maya ya. Itu disebut partai nama ada bisa itu tersebut. Jadi infiru jamiah itu Pak, kita berperang menuju kebenaran itu dalam kelompok bersama-sama, berjamaah, tidak boleh parsial. Ya. Kemudian yang terakhir, ya nasihat yang terakhir apa? Nih terakhir. Ini ada miliarder dari Nigeria, namanya kalau tidak salah Femi Otodela. Dia pernah ditanya dalam satu wawancara, apa yang menyenangkan kau setelah jadi pengusaha sukses miliarder? Dia bilang ada 4 tahapannya. Apa itu yang 4? Pertama, saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi ternyata uang yang banyak itu tidak bisa memberikan harapan bagi saya hidup. Yang kedua, saya mengumpulkan sebagai pengusaha sukses dan saya ingin punya tender yang hebat, yang kuat. Ternyata setelah punya tender juga banyak masalah. Tidak senang saya. 3, untuk mencapai kesenangan saya mengumpulkan mobil-mobil antik. Mobil antik dikumpulkan oleh saya, mengumpulkan perempuan antik. Sebab kalau perempuan antik ini tadi kumpulkan 5 mobil antik, semua serba kuno. Tapi itu tidak berbuat aku tenang. Yang keempat, ketika aku sedang menenung, ada temanku mengajak kepada aku untuk membelikan kursi roda. Sebab ada orang yang tidak bisa jalan di sana. Saya beli cuma 200. Lalu saya dipaksa oleh teman saya supaya datang kepada yang cacat. Lalu setelah saya bagikan itu 200, kelihatan wajahnya mereka itu seperti seolah mendapatkan surga karena dikasih kursi. Sebelum saya pulang, dipeganglah kaki saya. Lalu saya tanya, apalagi kebutuhannya setelah kursi? Enggak, saya ingin menatap wajah Bapak sebagai miliarder di Nigeria. Maksudnya? Ya saya akan tatap wajah Bapak, sebab saya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Menurut hadis Nabi, ada yang paling hebat adalah orang-orang miskin di surga. Saya kalau ke surga, mudah-mudahan kenal wajah Bapak. Hanya itu saya. Jadi nengok wajahnya, mudah-mudahan Bapak nanti dikenal oleh saya.
sebabul hadis Nabi wah sunni fi jumlatil masakin. Harus berkumpul kamu sama orang-orang miskin. Aku ini orang tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan aku mendapat muka Bapak ini bisa ketemu di surga kelak. Jadi Bapak itu mudah-mudahan lamun nempo miskin ya. Eta teh ulah sinis. Eta teh nempo wajah Bapak. Sebab nu miskin mah pangeulaan ka surgana. Mun beunghar mah lila pertanyaan 500 tahun bedana. Nu miskin mah geus surga, nu beunghar mah kurunyung. Kurunyung teh bahasa Sunda, nya kurunya manyung. Loba pertanyaan. Nah, mudah-mudahan orang karunya kalau miskin, ya. Itu kenapa? Karena kemarin saya sampaikan, tobat kita tidak cukup dengan istighfar. Harus yaitu ti ahla wa ayatin nas bima yuhibbun nas. Kita harus mendatangi orang, apa yang disenangi orang berikan oleh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, tidak hanya sekadar kita ini musuh Islam siapa? Islam. Ya kita juga kadang-kadang memusuhi diri sendiri, ya. Tidak tahu musuh padahal di diri orang. Wallah, ngan hayang mah ka surga sih. Nyala mun sim guring teu ka surga tuh, nu ka surga tuh. Ayeuna sim guring, manya sim guring anu ngajarkan neraka bapak ka surga tuh teu kaci. Anu diajaran ka surga sim guring teu. Kira-kira logika yang mudah-mudahan urang bebarengan lah tadi ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di alam barzakh di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.